Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang efek perisai atau biasa dilambangkan dengan S dan juga muatan inti efektif atau biasa dilambangkan dengan Z bintang dari atom titanium. Nah, seperti yang kita ketahui, atom titanium itu memiliki nomor atom itu 22. Nah, untuk yang pertama kalinya itu kita bikin terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Di sini setelah kita bikin konfigurasi elektronnya, itu kita bikin ke dalam bentuk lintasan elektron. Lintasan elektron yang pernah dijabarkan oleh teori dari si Niels Bohr. Nah, di sini terlihat yang dimaksud dengan efek perisai itu adalah bagaimana elektron yang di dalam itu mencegah elektron yang di luar agar tidak mendekati inti. Nah, mungkin langsung aja ke contoh ya. Misalkan nih, yang si inti, seperti yang kita ketahui, inti itu kan bermuatan positif. Jadi, karena dia bermuatan positif, nah elektron itu akan cenderung untuk tertarik ke inti. Tapi, karena adanya efek perisai, nah jadi kayak gini, sebelum dia itu bisa mencapai ke inti, sebelum dia bisa tertarik ke inti, nah di sini ada elektron perisai. Ada berapa nih elektron perisainya? Nah, jadi elektron perisai di sini kan bermuatan negatif nih. Nah, karena dia bermuatan negatif, otomatis kan kalau negatif sama negatif itu kan tertolak. Makanya dia itu berusaha untuk menolak elektron terluarnya itu agar tidak mendekati inti, agar jauh dari inti. Nah, itulah yang dimaksud dengan efek perisai. Nah, kita ibaratkan aja seperti ini. Kita ibaratkan kalau eh, yang intinya itu adalah artis. Misalnya artisnya itu misalkan yang tenar-tenar lah BTS lah, misalnya ini BTS ini BTS. Nah, di BTS itu kan ada kalangan fansnya tuh. Nah, ada kalangan fans yang tingkat pertama. Ini fans di tingkat pertama, berarti dia itu lebih dekat ke inti. Kalau dia lebih dekat ke inti, berarti dia yang paling kuat daya tarik inti yang dia rasakan. Nah, ada juga yang fans tingkat kedua. Nah, di mana yang fans tingkat kedua itu adalah akan didorong oleh fans tingkat pertama agar jauh dari inti. Kenapa? Karena dia juga bermata negatif kan? Ini juga bermata negatif. Makanya ada gaya tolak menolak. Nah, gaya tolak yang paling besar dirasakan itu adalah gaya tolak yang di mana elektron itu berada pada kulit yang terluar. Nah, seperti kayak gini. Elektron ini sama elektron ini kan jaraknya itu kan paling luar. Nah, otomatis uh, elektron-elektron yang di dalamnya itu akan menolak si elektron ini. Dia itu akan menolak elektron ini agar tidak bisa tertarik oleh gaya inti, agar dia itu jauh dari inti. Makanya dia itu berusaha untuk menolak dari uh, elektron yang keluar. Itulah yang dimaksud dengan efek perisai. Jadi aku jelasin sekali lagi kalau efek perisai itu adalah bagaimana elektron yang di dalamnya itu menolak elektron yang berada di luar agar elektron yang di luar itu tidak mampu untuk meraih inti, tidak mampu untuk datang ke si inti. Oke. Nah, kalau untuk menghitung berapa sih kekuatan yang dirasakan oleh elektron terluar itu, berapa sih efek perisainya yang dirasakannya? Nah, itu ada rumusnya untuk menghitung berapa efek perisai yang dirasakan oleh elektron terluar. Nah, untuk menghitungnya itu, kita dapat menggunakan nah, aturannya itu dinamakan dengan aturan Slater, di mana di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu, kita itu harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron itu berdasarkan kenaikan bilangan kuantum N dan L. Nah, bilangan kuantum N dan L itu yang mana? Nah, bilangan kuantum itu kayak eh, nah, bilangan kuantum yang N itu adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu seperti 1, 2, 3 seperti itu.
Nah, kalau bilangan kuantum yang selanjutnya adalah bilangan kuantum L. L itu adalah bilangan kuantum azimut. Azimut itu yang mana? Yang S, yang D, yang P, itu bilangan kuantum azimut. Jadi yang pertama itu kita susun dulu terlebih dahulu berdasarkan kenaikan bilangan kuantum utama. Itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, setelah itu, setelah udah nih, misalkan ini, yang kuantum utamanya itu angka 3 udah semua nih. Udah berurutan. Nah, selanjutnya kita susun berdasarkan kuantum si azimut. Azimut itu yang mana? S, yang paling kecil, kemudian P, kemudian D. Nah, lalu kalau udah nggak ada lagi nih kuantum utamanya itu yang angka 3-nya itu, nah kita lanjutkan dengan yang angka 4. Nih. Nah, setelah itu, setelah kita susun, kita masuk ke aturan kedua. Aturan kedua itu adalah menentukan konstanta Sheldon. Nah, untuk menentukan konstanta Sheldon ini ada aturannya. Nah, khusus untuk orbital NS dan NP, nah kalau untuk yang N-nya atau di kulit yang paling terluarnya, misalnya kayak ini. Yang dinamakan N itu yang mana, Kak? Nah, ini yang N. Misalkan ini adalah elektron yang ingin berusaha untuk mencapai si inti. Nah, yang ini, elektron yang ini, dia itu juga akan berusaha untuk menolak si elektron yang satunya lagi agar nggak akan mencapai si inti. Nah, tolakan antar elektron ini itu nilainya itu adalah 0,35. Nah, yang kedua itu adalah N kurang 1. Artinya, dia itu berada di kulit lebih dalam. Lebih dalam, kayak misalkan ini kulit yang ke 1, 2, 3. Berarti ini kulit ketiga. Nah, N kurang 1, kalau N ini 3, berarti N kurang 1 adalah 3 kurang 1. Berarti kulit kedua. Nah, di kulit kedua, itu nilainya itu adalah 0,85. Nah, di sini kita lihat ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 di sini. Ada 10 di elektron yang ke kulit kedua. Nah, sementara yang kulit pertama itu hanya 1. Selanjutnya itu adalah untuk yang berada di sebelah kiri N kurang 1. Sebelah kirinya yang mana? Nah, ini kan yang tadi N kurang 1 nih. Nah, untuk seluruhnya yang berada di kulit yang N kurang 1 berarti N1, N yang kedua. Oh ya, sorry tadi N-nya itu ada 4 ya. Nah, pokoknya yang berada di luar N kurang 1 itu kita beri nilai 1. Oke. Gampang sekali ya teman-teman. Nah, untuk orbital NS, kita ulangi lagi, yaitu untuk orbital yang N. N itu adalah yang satu, satu kuantum utama atau satu orbital dengan dirinya. Di sini terlihat yang satu orbital dengan dirinya itu adalah satu elektron. Yang kedua itu N kurang 1, yaitu kulit yang di dalamnya. Kulit di dalamnya di sini ada 10, bernilai 0,85. Nah, yang terakhir itu adalah kulit yang berada di sebelah kiri N kurang 1. Berarti kulit yang kulit yang kedua, kulit yang pertama, itu kan kulit yang N kurang 1. Yaitu kalau untuk orbitalnya itu adalah NS dan NP. Nah, di sini terlihat kalau orbitalnya itu ada juga orbital D, kan? Orbital D. Berarti kita juga harus menggunakan aturan untuk orbital ND dan NF. Nah, untuk dalam N, artinya apa? Ya, ini di dalam N. Maksudnya itu yang satu orbital dengan dirinya, itu kita beri nilai 0,35. Nah, untuk elektron di sebelah kiri ND atau NF, itu kita beri nilai 1. Artinya, kita itu hanya berpatokan pada orbital yang sebelumnya, itu kita beri nilai 0,35. Sama dengan yang tadi, juga 0,35 kalau untuk orbital dalam satu orbital. Nah, yang di setelahnya itu kita beri nilai itu adalah nilainya itu 1. Oke, selanjutnya kita masuki lagi ke dalam tahap perhitungan. Oke, untuk orbital S. Nah, orbital S itu adalah orbital 4S, orbital yang paling luar. Kira-kira berapa sih dia mengalami
tolakan dari teman-teman yang teman-teman elektronnya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang dia dalam orbital yang sama, di sini dalam orbital yang sama, berapa sih si dia ini merasakan tolakan dari teman-temannya? Berapa sih besarnya nggak suka teman-temannya sama dia? Nah, di dalam satu orbital kita beri nilai 0,35, berarti 1 dikali 0,35. Nah, untuk N kurang 1, artinya yang satu orbital di dalamnya. Yang di sini tadi kan 10. Nah, kalau N kurang 1, kita beri nilai 0,5, 0,85, berarti 10 dikali 0,85 itu 8,5. Nah, selain orbital N kurang 1 atau orbital di sebelah kirinya, pokoknya selain yang elektron yang berwarna kuning yang saya tandai ini, yaitu bernilai 1. Oke, makanya untuk nilainya, kita jumlahin nilainya itu didapatkan nilainya itu adalah 18,85. Nah, selanjutnya itu adalah muatan inti efektif. Muatan inti efektif itu caranya itu adalah berapa nomor atom dari titanium dikurangi berapa tadi efek shielding-nya, efek shielding atau nilai S konstanta shielding itu. Nah, gimana kalau yang ditanya itu adalah orbital yang 3D-nya. Jadi di sini mau kita cari efek shielding yang keberapa itu tergantung di soal. Kalau di soal ditanya untuk orbital 4s, maka nilainya itu adalah 18,85. Nah, jika di soal itu ditanya untuk orbital 3D, di sini terlihat bahwa orbital 3D itu memiliki, maaf ya nggak kelihatan. Sebentar. Oke, nah jika yang ditanya itu adalah orbital 3D, nah di sini kan di sini orbital 3D itu memiliki ada 2 elektron. Artinya ada 1 elektron yang di bagian sama orbitalnya yang akan menolak orbital di dalam akan menolak elektron di dalam orbital yang sama. Nah, di sini kan orbital yang ke bilangan kulitnya itu 3. Nah, khusus untuk 3D itu dipisahkan dengan si SP. Nah, jadi dia itu memiliki tingkatan energi yang hampir sama dengan 4S ini. Nah, di sini kan kita ketahui 3D2 yaitu memiliki misalkan ini anggap aja seperti ini. Nah, ini ada 1 elektronnya, ini ada 1 elektron yang lain. Nah, di sini berarti berapa sih yang dirasakan tolakan si elektron yang ini? Nah, ini kan ada juga nih elektron dalam 1 orbital. Nah, kalau dalam 1 orbital itu kita beri nilai 0,35. Ada berapa nih dalam 1 orbital? Nah, 3 di 2 kan dia ada 2. Berarti berapa sih yang elektron dirasakan kalau dia itu ditolak oleh teman yang dalam 1 orbitalnya? Nah, kalau temannya nolak itu nilainya 0,35. Nah, selain temannya itu di sebelah kiri. Nah, teman-teman tinggal hitung aja di sebelah kirinya di sini berapa sih jumlahnya? Ini 2, 10 tambah 8, ada 18. Berarti ini adalah 18 dikali 1, adalah 18. Maka total efek shielding atau efek perisai yang dirasakan oleh si elektron terluar untuk bisa mencapai inti itu adalah 18,35. Nah, kita lihat nih. Ini nilai tolakannya itu adalah 18,85. Ini nilai tolakannya itu 18,35. Nah, jadi orbital 4s mempunyai nilai Z, nilai muatan inti efektif itu paling kecil. Makanya orbital 4s itu yang terionisasi lebih dahulu. Karena apa? Karena orbital 4s itu dia mendapatkan nilai tolakan atau nilai perisai. Misalnya ini kan perisai nih. Nah, kalau dia itu
banyak banget perisainya nih, berarti dia itu kan nggak bisa nih mencapai inti. Kalau dia nggak bisa mencapai inti, berarti dia nggak bisa merasakan daya tarik inti. Kalau dia nggak bisa merasakan gaya tarik inti, otomatis dia itu akan mudah lepas. Jadi elektron yang keluar ini lebih mudah lepas. Makanya yang nilai yang orbital 4s itu akan terionisasi terlebih dahulu dibandingkan dengan yang 3D. Karena apa? Karena dia itu memiliki efek perisai yang lebih besar. Jadi efek penghalang dia itu untuk mencapai inti itu lebih besar. Makanya dia itu lebih mudah untuk lepas. Karena apa? Kalau lebih banyak penghalang, otomatis dia nggak bisa merasakan gaya tarik inti. Kalau dia nggak bisa, jadi kalau inti nggak bisa menarik dia, otomatis dia itu akan lepas. Mudah untuk dilepaskan. Jadi mungkin begitu pembahasan